dengan saya Saskia dapat menginfokan tentang aku dan episode tutorial and tips 5. Kali ini saya akan bagaimana menuliskan bahasa sifat alfabet meskipun ini alfabet masih di aplikasi Google Keep. Google Keep atau Google Keep itu sama halnya dengan aplikasi seperti kotak tulis ataupun aplikasi catatan lainnya. Tapi kalau Google Keep itu memiliki ciri khas fitur-fiturnya adalah dengan adanya checkboxes, memisahkan pilih label dan juga menentukan warna lembaran. Nah, mungkin kalian masih bisa menganggap kenapa menulis bahasa itu penting ya. Itu supaya mempermudah pelajaran les bahasa asing ataupun berangkat pertama ke luar negeri yang mau dipahami. Namun mungkin banyak orang-orang menggunakan tulisan bahasa asing itu kadang suka kacau untuk berbahasa bahasa Inggrisnya kayak buat film, kayak membuat apa namanya, saya membuat film, ada yang juga membuat apa tuh namanya, membuat film cerita dan sebagainya atau juga dubbing dan lain sebagainya ya. Memang banyak proses untuk cukup yang lama. Tapi bagaimana sih cara menulis bahasa asing tentang alfabet? Pertama kalian buka terlebih dahulu Google Keep ya di hapuskan atau tablet kalian. Ini nama aplikasinya adalah Google Keep Notes ya. Pastikan Google Keep Notes itu nggak perlu lagi tapi kan ini misalnya nomor kosong nih. Nomor kosongnya kan seperti ini. Nah kemudian kalian ketik title judul apanya dengan tulisan latihan menulis. Nah jadi seperti ini latihan menulisnya, ini contoh tuh praktis. Jadi terus kemudian kalian ketik note, nah kemudian kalian pilih bahasa tekan tangan nomor space di keyboard. Nah jadi dari biar berkeyboard tuh bisa terbaca macam-macam banget, ada kategori yang sudah kita setting di video sebelumnya ya. Ini misalnya kita bisa menulisnya adalah bahasa Arab nih. Nah cara nanti menulis itu kan kalau bahasa Arab itu kan posisinya dari kanan. Misalnya kita menulis, nah Iwan jadi kayak seperti ini, posisi huruf sambung. Nah huruf sambungnya seperti ini. Nah bisa kalau itu terus menerus, bisa jadi tulisan dengan kartu seperti ini ya. Jadi waktu menulis itu tuh biasanya akan seperti ini. Ini kan bahasa Arab, jadi misalkan seperti kalau menghapus silakan di sini. Lalu kemudian lakukan lagi berulang-ulang dan menulis lagi. Nah sama seperti aku menulis sebelumnya, ini bahasa yang lain tuh misalnya bahasa Jepang. Nah kalau bahasa Jepang tuh kan tulisannya seperti ini. Nah cara menulis bahasa asing itu ya, untuk bahasa Jepang kalian bisa menulis apa aja asalkan dengan misalnya kategori seperti ini. Kalau mau melanjutkan ini tuh bisa dengan huruf hiragana bisa. Tapi kan bisa juga diganti dengan ini ya. Ini kan ini sebenarnya pakai kata-kata katakana ini. Tapi untuk yang penulisannya ini cara mengubah bahasa Balinya tuh ini. Cara mengubah tulisannya itu kalau ke bahasa Jepang kan nggak terlalu salah. Nah, jadi kalau mau mengubah ke bahasa lain ya, untuk bahasa tadi kan bahasa Jepang udah. Jadi ini kalau kita mengubahnya ke bahasa ini, bahasa Korea nih. Misalnya kita ngubah ke bahasa Korea. Nah untuk penulisan bahasa Korea itu kan nggak terlalu gampang. Kamu tinggal masukin aja ke sini ya. Tulis ininya dulu, tulis induknya terlebih dahulu, baru nulis yang ininya supaya jadi terbentuk tulisan seperti ini. Nah itu tulisan A, E, Yo, gitu ya. Sebenarnya banyak. Terus kalau mau mengubah lagi ke bahasa Mandarin. Nah kalau bahasa Mandarin itu penulisannya adalah seperti ini. Nah seperti itu menulis itu tuh kalau untuk bahasa Mandarin itu ya. Itu kan aku soalnya pakai huruf ini ya. Seperti ini, nah ini kan seperti ini. Nah kalau mau ganti, jadi kalau mau bahasa Mandarin ini tuh kan ada dua nih. Ada yang tulisan seperti ini. Kalau menulis nih, saya kasih contoh dasar penulisan itu tidak terlalu susah. Asalkan kalau mau yang lebih simpel, bahasa Mandarin itu jangan yang seperti ini, melainkan yang ini bahasa Jepang, salah. Kita bahasa Mandarin itu. Karena ini membutuhkan posisi seperti ini tulisannya supaya kalian lebih mudah untuk menulis bahasa Mandarin. Nah kemudian sekarang ini sekarang buku alfabet. Jadi sebenarnya kalian bisa menambahkan bahasa-bahasa asing yang lain yang bukan yang bukan dari yang bukan alfabet itu ada di menu settingan seperti ini. Jadi kalian tinggal menekan tombol bahasa lain ya. Ya dengan bahasa lain, misalnya kalian bisa bahasa alfabet itu misalnya bahasa bisa tulisan bahasanya ada keyboard. Nah keyboard kalian ketik bahasanya tuh
yang paling susah nih masih ada banyak bahasa bukan alfabet yang lain ya. Kalau tadi kita coba tes Korea, Jepang, Tiongkok, dan juga bahasa Arab. Masih banyak, misalnya kalian pilih bahasa-bahasa lain seperti misalnya yang ada bahasa Hebrew, ada bahasa bahasa Myanmar seperti ini tuh bahasa Thailand. Kalian tinggal klik, kalau kalian mau nambahin lagi bisa dikurangin aja ya. Jadi kalian bisa itu aja tips bagaimana cara tulis bahasa Myanmar. Kalau kalian mau coba sendiri, misalkan kalian latihan di lembar kalian supaya kalian tidak mudah kesulitan menuliskan berbagai bahasa asing. Oke, dapat kali ini cukup bermanfaat, dan yang pasti tidak suka kalau sama aku komen suka aku kasih tahu bagaimana cara kalian untuk menuliskan bahasa asing bukan apa-apa di aplikasi lembar aplikasi